Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Pembatalan Nikah, Pasah dan Kaminnya. Pembatalan perkawinan. Pemakan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahan batal. Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri yang sudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu tidak sah. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan, tidak ada nilai, dapat dibatalkan. Adanya kesan pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak atau pejabat wewenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksanakan. Kedati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi, maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Yang itu pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila ada orang tuanya telah meninggal dunia. Ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin pengadilan atau pejabat yang ditujukan oleh kedua orang tua pihak maupun wanita. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dengan pasal 4. Keempat, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Kelima, bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 1974. Diselesaikan dalam pasal 2 sampai pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu dilakukan sekarang kurang 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai pada pasal 3 sampai 5. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan itu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hal penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut pada pasal 6 sampai 7. Apabila semua telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memenuhi antara lain yang pertama, nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Yang kedua, hari, tanggal, jam, tempat perkawinan yang akan dilaksanakan pada pasal 8 dan sampai 9. Pasah. Pasah berasal di bahasa Arab dari akar kata pasaka yang secara etimologi berarti membatalkan atau juga pasah berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Manakala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasah adalah hak pembatalan ikatan pernikahan dan pengadilan agama berdasarkan hak pembatalan ikatan pernikahan dan pengadilan agama berdasarkan dakwaan atau tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalah hukum pernikahan. Pasah nikah bagian dari cara membatalkan
pernikahan baik berasal dari pihak suami atau pihak istri atas sebab-sebab tertentu. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui pasah. Hukum pasah boleh disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya pasah, misalnya pasah karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama, dan karena melanggar perjanjian dalam pernikahan. Dasar hukum pasah. Pada dasarnya hukum pasah adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dan hukumnya pasah ialah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena tidak memperolehkan hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suatu atau sebagai seorang istri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.